Selamat sore Pak dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini kelompok kami akan membahas tentang penilaian kualitas penerjemahan. Yang bagian A, tujuan penelitian kualitas terjemahan. Pertama, penerjemahan ingin meyakini bahwa terjemahannya itu akurat atau accurate, artinya bahwa apakah terjemahannya itu sudah mengomunikasikan makna yang sama dengan makna yang ada dalam TSU atau belum. Apakah makna yang ditangkap pembaca TSU itu sama dengan makna yang ditangkap pembaca TSA atau tidak. Kemudian, ia ingin yakin apakah tidak terjadi penyimpangan atau distoris makna dalam teks terjemahannya. Yang kedua, penerjemahan ingin mengetahui apakah hasil terjemahannya itu jelas atau clear atau tidak. Artinya, bahwa pembaca sasaran atau target reader dapat memahami terjemahannya itu dengan baik. Dengan istilah lain, clarity atau kejelasan ini sama dengan readability, yaitu suatu keadaan dapat dibaca. Artinya, teks terjemahan tersebut dapat dipahami dan dimengerti. Dalam hal ini, BSA yang digunakan adalah bahasa yang elegan, sederhana. Baik penerjemahan perlu meminta penutur BSA untuk membaca naskah terjemahannya agar dapat memberitahukan isi naskah, informasi atau pesan yang disampaikan dalam terjemahan itu. Penerjemahan perlu mendapatkan informasi mengenai bagaimana naskah yang sulit dipahami, sehingga jika ada bagian naskah yang sulit dibaca atau dipahami itu, artinya terjemahannya belum mencapai tingkat kejelasan atau clarity yang diharapkan. Maka dari itu, pengecekan ulang harus dilakukan. Yang ketiga, penerjemahan ingin mengetahui apakah penerjemahannya wajar atau natural atau tidak. Artinya, apakah penerjemahannya itu mudah dibaca dan menggunakan tata bahasa dan gaya bahasa yang wajar atau lazim, sesuai dengan tata bahasa atau gaya yang digunakan oleh penutur BSA. Artinya, apakah hasil terjemahannya itu alami atau kaku. Penerjemah perlu mengetahui bahwa terjemahannya terasa wajar sehingga pembaca sasaran seolah-olah membaca karangan yang bukan hasil terjemahannya. Misalnya dari itu terjemahan harus diuji apakah telah menggunakan bahasa yang wajar atau lumrah atau belum. Jika terjemahan itu tidak mencapai tingkat kewajaran atau naturalis wajar, maka revisi harus dilakukan. Yang kedua, bagian B, jenis-jenis penilaian kualitas terjemahan. Nomor 1, uji keakuratan atau accuracy test. Uji keakuratan atau accuracy test berarti mengecek apakah makna yang dipindahkan dari TSU itu sama dengan yang ada di TSA. Tujuan penerjemahan adalah mengomunikasikan makna secara akurat. Penerjemahan tidak boleh menambah atau mengurangi pesan yang terkandung dalam TSU karena terpengaruh oleh bentuk formasi BSA. Untuk menyatakan makna secara akurat, penerjemahan boleh melakukan perubahan bentuk atau struktur gramatikal. Nida dan Tabor 1982 menegaskan bahwa pesan harus diutamakan karena isi pesanlah yang terpenting. Ini berarti bahwa penyampaian tertentu yang agak radikal dari struktur formal yang diperolehkan atau bahkan diperlukan. Yang kedua, uji keterbacaan atau readability test. Larson 1984 mengemukakan bahwa uji keterbatasan atau readability test dimaksudkan untuk menyatakan derajat kemudahan apakah sebuah terjemahan itu mudah dipahami maksudnya atau tidak. Tulisan yang tinggi keterbacaannya lebih mudah dipahami daripada yang rendah. Sebaliknya, tulisan yang lebih rendah keterbacaannya lebih sukar untuk dibaca. Keterbatasan ini meliputi pilihan kata atau diction, bangun kalimat atau sentence construction, susunan paragraf atau paragraph organization, dan unsur keterbahasaan atau grammatical elements.
jenis huruf, size of type, tanda baca, function, ejaan, spelling, spasi antar baris, space between lines, dan ukuran margin atau size of margin. Yang ketiga, uji kewajaran atau naturalness. Larson 1984 menyatakan bahwa tujuan penerjemahan diantaranya adalah menghasilkan terjemahan idiomatis, yaitu terjemahan yang maknanya sama dengan bahasa sumber yang dinyatakan dalam bentuk yang wajar dalam BSA. Maka dari itu tujuan dari uji kewajaran atau naturalness test ini sendiri adalah melihat apakah bentuk terjemahannya itu alamiah atau sudah tepat dengan gaya bahasa BSA atau belum. Selanjutnya, Larson 1984 mengemukakan bahwa terjemahan yang itu dinilai wajar jika makna dalam TSU dikomunikasikan dengan akurat. Yang kedua, maknanya dikomunikasikan ke dalam BSA menggunakan bentuk tata bahasa dan kosakata yang lumrah atau wajar. Yang ketiga, terjemahan itu mencerminkan tindakan komunikasi yang lazim ditemui dalam konteks dan antar komunikasi dalam BSA. Uji kewajaran harus dilakukan oleh penilaian yang sudah membaca seluruh terjemahan dan membuat komentar dan saran-saran yang diperlukan untuk menilai diperlukan. Penilaian harus berfokus pada tingkat kewajaran serta berupaya bagaimana meningkatkan kewajaran dan gaya bahasa dalam terjemahan. Bagian keempat, uji keterpahaman atau comprehension testing. Newmark 1988 mengemukakan bahwa uji keterpahaman atau comprehension testing dilakukan untuk mengetahui apakah terjemahan yang dihasilkan itu dapat dimengerti dengan benar oleh penutur BSA atau tidak. Uji keterpahaman ini terkait erat dengan masalah kesalahan referensial yang mungkin dilakukan oleh penerjemahan. Kesalahan referensial adalah kesalahan yang menyangkut fakta dunia nyata dan proposisi, bukan menyangkut kata-kata. Bagian 5, uji keejaan atau consistency check. Uji keejaan sangat diperlukan dalam hal-hal yang bersifat teknis. Duff 1981 menegaskan bahwa tidak ada aturan baku mengenai bagaimana cara yang terbaik menyatakan ungkapan BSA. Namun, dapat dicatat bahwa ada beberapa kelemahan yang harus dihindari. Salah satu kelemahan itu adalah ketidakejaan. Larson 1984 menyatakan bahwa TSU biasanya memiliki istilah kunci yang digunakan secara berulang-ulang. Jika TSU panjang atau proses penyelesaiannya terjemahan memakan waktu yang lama, maka ada kemungkinan terjadinya ketidakejaan penggunaan padaan kata untuk istilah kunci itu. Maka dari itu, pada akhir penerjemah perlu melakukan pengecekan terhadap ketidakejaan itu. Hal ini biasanya terjadi pada penerjemahan atau terjemahan dokumen politik, teknik, ekonomi, hukum, pendidikan, atau agama. Yang keenam, terjemahan balik atau back translation. Soemarno menyatakan bahwa terjemahan balik atau back translation terjadi ketika suatu teks dalam bahasa A diterjemahkan ke dalam bahasa B, hasil terjemahan dalam bahasa B diterjemahkan kembali ke dalam A1. Untuk menilai hasil terjemahan itu, terjemahan A1 dibandingkan dengan teks asli A. Semakin dekat terjemahan A1 terhadap teks asli A, semakin tinggi nilainya. Terjemahan A1 memang tidak akan sama dengan teks asli A. Demikian hanya tinggi nilainya terjemahan A1 memang tidak sama dengan bahwa strategi nilai yang dapat digunakan.
Naban 2004 mengemukakan penjelasannya yang sama bahwa strategi yang lain dapat digunakan untuk mengukur kualitas terjemahan adalah terjemahan balik atau back translation. Secara praktis, teks bahasa Inggris atau teks A misalnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia teks praktis, teks bahasa Inggris teks A. Kemudian teks B diterjemahkan kembali ke teks A1. Semakin sama pesan teks A1 dengan pesan teks A, maka semakin akurat pesan teks B. Contoh kalimatnya, kalimat asli, buku ini sangat menarik untuk dibaca. Terjemahan ke bahasa Inggris, this book is very interesting to read. Terjemahan balik ke bahasa Indonesia, buku ini sangat menarik untuk dibaca. Ya baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Fadila Yulisya. Terima kasih.